Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB semakin brutal dan melakukan aksi teror penembakan bahkan membakar fasilitas pemerintah. Kapolda Papua membenarkan aksi KKB ini sudah terjadi sejak akhir Desember 2022. Kelompok kriminal bersenjata terus melakukan aksi teror penembakan di beberapa kabupaten di Papua. Pada Desember 2022 dan awal 2023, KKB menembak dan membakar fasilitas pemerintah seperti gedung sekolah dan kantor Disduk Capil, Pegunungan Bintang. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri mengatakan pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk penanganan secara serius. Tentunya dari pihak kepolisian daerah Papua kita telah mengambil langkah-langkah untuk bagaimana penanganan secara serius. Tentunya kita akan mengambil langkah penegakan hukum dengan tegas dan terukur. Di Pegunungan Bintang kita telah memperkuat dengan perkuatan dari Satgas Damai Kartens dan dari Satrimo Polda Papua. Sedangkan terkait dengan kejadian di Pegunungan Bintang yang dilakukan KKB, Polda Papua telah memperkuat personil dari personil Satgas Damai Kartens dan Satbrimob Polda Papua. Ada 9 titik di wilayah Papua yang dianggap rawan dan menjadi atensi aparat penegak hukum. Pemirsa, tersangka kasus suap dan gratifikasi yang juga Gubernur Papua Lukas NMB dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dari RSPAD Gatot Subroto. NMB rencananya akan diperiksa langsung oleh tim penyidik KPK. Menggunakan mobil ambulans rumah sakit, Lukas NMB dikawal keluar menuju Gedung Merah Putih KPK. Pengawalan yang dilakukan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB terbilang ketat dengan penjagaan Brimob berlaras panjang dan menggunakan mobil Barakuda. Rombongan mobil yang membawa Lukas NMB keluar sekitar pukul 16.50 sore. Lukas NMB dibawa ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan dirinya dalam dugaan suap dan gratifikasi senilai 11 miliar. Sementara ditemui di rumah sakit Kamis siang, kuasa hukum Lukas NMB Petrus Bala Pationa menyayangkan langkah KPK yang tidak memperbolehkan keluarga dan tim kuasa hukum menemui Lukas NMB. Seseorang tersangka berhak mendapat kunjungan dokter, mendatangkan dokter pribadi. Seseorang tersangka berhak mendapat kunjungan keluarga. Seseorang tersangka berhak mendapat kunjungan pengacara. Seseorang tersangka berhak mendapat kunjungan rohaniwan. Semuanya itu dalam rangka apa? Orang tergoncang supaya dapat penguatan. Dan itu bukan karangan kita. Praktek peradilan sejak berlakunya KUHP tahun 81 itu sudah diatur semua. Jadi kalau sekarang KPK melanggar itu, model penegakan hukum seperti apa? Itu hak yang diberikan oleh undang-undang. Mereka sampai sekarang tidak memberikan jawaban. Sejak Bapak Lukas ditangkap, keluarga mau bertemu pun tidak. Padahal itu hak yang diberikan oleh undang-undang. Pasca ditangkapnya Lukas NMB oleh KPK, Partai Demokrat mengambil sikap untuk mengikuti proses hukum yang berlaku. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, setiap warga negara berhak mencari keadilan termasuk Lukas NMB. Pihaknya juga berharap masyarakat Papua tetap menghargai proses hukum serta saling menjaga kondisi situasional di tanah Papua. Sejak awal kami ingin meyakinkan setiap orang, setiap warga negara memiliki hak untuk mencari keadilan di negerinya sendiri. Oleh karena itu, kami juga memberikan ruang itu kepada Bapak Lukas NMB. Kita tentu prihatin dan sekaligus memberikan doa dan support. Semoga yang pertama, kita berharap Pak Lukas NMB juga senantiasa diberikan kesehatan. Karena beliau juga akhir-akhir ini mengalami sakit, ya. Karena itu adalah sesuatu yang bernilai untuk kemanusiaan, memberikan ruang untuk kita sehat. Setelah itu bisa menjalani segala hal, termasuk proses hukum yang tengah dijalankan. Meski telah dinonaktifkan sebagai Ketua DPD Papua, Lukas NMB masih berstatus kader Partai Demokrat.
Dan untuk mengetahui situasi terkini di gedung KPK pasca Lukas NMB, tersangka kasus suap dan gratifikasi dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Saat ini kita sudah terhubung dengan Giselia Nurrahma dari Gedung Komisi Anti Rasuah Jakarta. Selamat malam Giselia, apa saja perkembangan dari penyelidikan atau penyidikan atas Lukas NMB hari ini? Dan juga pemirsa, setelah 2 hari berada di RSPAD Gatot Subroto, pembantaran penahanan Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB telah dinyatakan selesai oleh KPK. Pada hari Kamis sore ini, Lukas NMB telah datang di Gedung Merah Putih KPK terhitung sejak pukul 17:15 waktu Indonesia Barat untuk melakukan pemeriksaan dengan pengawalan ketat oleh pihak kepolisian dan juga Barakuda. Terpantau Lukas NMB keluar dari RSPAD sejak pukul 16:50 waktu Indonesia Barat. Setibanya di KPK, Lukas NMB memakai rompi oranye tahanan KPK dan memakai kursi roda dengan keadaan tangan terborgol. Terhitung sejak jam kedatangan Lukas, kami di sini masih terus menunggu update ataupun informasi perkembangan terbaru dari pihak KPK mengenai Gubernur Nonaktif Papua tersebut. Diketahui pemirsa, Lukas ditangkap di salah satu rumah makan di distrik AB Pura, Jayapura pada hari Selasa 10 Januari 2023 siang waktu setempat. Dirinya telah resmi ditahan oleh KPK selama 20 hari terhitung sejak tanggal 11 hingga 30 Januari 2023 di rutan KPK Pomdan Jaya Guntur atas kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur di Papua senilai 10 miliar rupiah. Adapun dalam kasus ini KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, yakni di daerah Papua, Jakarta, Sukabumi, Banten, Tangerang, dan juga Bogor. Sementara itu yang dapat kami laporkan, kembali ke studio, Fani. Baik, terima kasih Giselia atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, pasca penahanan Lukas NMB, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun sebagai pelaksana harian Gubernur Papua. Muhammad Ridwan ditunjuk langsung oleh Mendagri Tito Karnavian untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Pemprov Papua setelah KPK menangkap Lukas NMB. Selama menjabat sebagai pelaksana harian gubernur, Muhammad Ridwan bertugas melaksanakan tugas keseharian gubernur. Namun kewenangan PLH tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, serta aspek perizinan. Masih menunggu status hukum dan tindakan hukum yang akan dijalani oleh Pak Gubernur. Dan kami baru mendapat kepastian bahwa tadi Pak Gubernur Lukas NMB yang ditahan. Jadi karena kita sudah tahu statusnya tersangka dan dia ditahan, maka kita sampaikan pemberitahuan kepada Pemda untuk segera melaksanakan tugas kepala. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menparekraf yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini Sandi menjelaskan mengenai kabar kepindahannya ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kehadiran Menparekraf Sandiaga Uno pada peringatan Harlah ke-50 sekaligus silaturahmi akbar P3 di Stadion Kridosono Yogyakarta pada 8 Januari 2023 menimbulkan pertanyaan, apakah Sandi akan berlabuh di partai berlambang Ka'bah ini? Sebagaimana diberitakan, Sandi memang berniat untuk maju pada Pilpres 2024 dan membutuhkan kendaraan politik untuk memenuhi hasratnya. Terkait kabar Sandi yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra, hijrah ke P3 menimbulkan pertanyaan di kalangan elit Partai Gerindra. Sandiaga Uno dikabarkan sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjelaskan kabar kepindahannya ke P3. Partai Gerindra hingga saat ini masih tetap pada posisi kembali mengusung sang Ketua Umum Prabowo Subianto untuk maju kembali di pemilihan presiden. Saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya.
Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal sih. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Ya pemirsa, mantan anak buah Verdi Sambo, Arif Rahman Arifin, kembali menjalani sidang lanjutan dalam perkara obstruction of justice. Arif Rahman dikonfrontir dengan dua terdakwa lainnya, Cuk Putranto dan Irfan Widianto, dalam agenda pemeriksaan saksi mahkota. Sidang lanjutan untuk perkara obstruction of justice Brigadir Yosua kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan digelar untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Dalam persidangan hari ini, Arif Rahman dikonfrontir dengan dua terdakwa lainnya, Cuk Putranto dan Irfan Widianto, dalam agenda pemeriksaan saksi mahkota. Terdakwa Arif Rahman Arifin memiliki peran mematahkan laptop berisi rekaman CCTV tersebut atas perintah dari Verdi Sambo. Sementara itu, terdakwa Irfan Widianto dalam keterangannya memiliki peran mengambil barang bukti DVR CCTV di Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan menggantinya dengan yang baru tepat 1 hari pasca penembakan Brigadir Yosua. Barang bukti DVR CCTV tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa Cuk Putranto dan disita tanpa disertai surat tugas maupun berita acara penyitaan barang bukti. Kenapa saudara saksi mengambil ahli titip kepada saudara saksi itu? Maksudnya apa? Siapa yang menyuruh untuk memerintahkan saudara saksi agar ini CCTV titip dengan saya? Tujuannya siapa? Tujuannya apa? Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh tidak ada saat itu. Karena saat itu saya kan sebagai SPRI, jadi saya sulit menjelaskan di persidangan sebelumnya sebagai SPRI itu seperti apa. Karena saat saya menjadi SPRI Pak Kadif Propam, jujur saja bahwa SPRI itu tidak ada jabatan strukturalnya, sehingga SOP-nya juga tidak ada. Sebelumnya dalam persidangan, jaksa penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti DVR CCTV yang sempat hilang tersebut, yang menangkap detik-detik saat Verdi Sambo turun dari mobil di depan rumah dinasnya, hanya selang beberapa menit sebelum penembakan Brigadir Yosua. Di dalam rekaman CCTV, sosok Yosua masih terlihat berjalan di area halaman rumah Duren 3. Sementara Sambo pada awalnya mengaku Yosua sudah meninggal dunia saat dirinya tiba di rumah dinas Duren 3. Sementara mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan kembali menjalani persidangan lanjutan dalam perkara obstruction of justice Brigadir Yosua. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Saksi ahli dihadirkan dalam persidangan 3 terdakwa yang dilaksanakan secara bersamaan, yakni Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria, dan Arif Rahman Arifin. Meski demikian, 2 saksi ahli yang dihadirkan untuk terdakwa Hendra Kurniawan, yakni ahli hukum pidana Dr. Flora Dianti, serta ahli ITE Dwi Seno, berhalangan hadir dalam persidangan. JPU kemudian membacakan berita acara pemeriksaan atau BAP dari kedua saksi ahli yang telah disumpah, meski tim penasehat hukum terdakwa menyampaikan keberatannya. Ahli pidana, sedangkan Dr. Flora majelisnya Arif Rahman dan Agus Nur Patria itu ahli pidananya adalah Dr. Effendi Saragi. Ini kan ada perbedaan majelis. Kami sudah memanggil secara sah dan patut ahli tersebut majelis, Dr. Flora dan Effendi Saragi. Yang bisa hadir hanya Dr. Effendi Saragi. Sedangkan Dr. Flora majelis, kami sudah hubungi secara langsung beliau yang bersangkutan masih melakukan pendidikan, jadi tidak bisa hadir. Oleh karena ini adalah kesempatan terakhir kami untuk menghadirkan ahli, kami ingin untuk terdakwa Hendra Kurniawan menghadirkan ahli di luar berkas, yaitu Dr. Effendi Saragi sekaligus dalam sidang ini jika majelis hakim mengizinkan. Itu majelis. Tapi jika tidak diizinkan, kami hendak membacakan saja BAP. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal sih.
Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, di sejumlah sekolah, guru merazia lato-lato karena dianggap mengganggu. Sesaat lagi informasinya akan kami hadirkan.